Ya, selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran kita kali ini tentang akuntansi pemerintahan ya atau akuntansi keuangan lembaga. Ya, kita sebelumnya sudah belajar tentang teori-teorinya, demikian juga bagaimana cara menjurnal dan sebagaimana yang telah kita coba. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara langsung apabila kita menggunakan aplikasi ya. Dalam hal ini aplikasinya memang bukan asli dari aplikasi daerah atau pemerintah daerah, tetapi menggunakan Excel ya, yang kira-kira mungkin nanti dapat membantu kita untuk memahami bagaimana cara kita mengerjakan eh, komputer akuntansi atau kegiatan akuntansi untuk pemerintah daerah ya. Nah, tujuannya di sini hanya sebagai pengetahuan saja. Nanti kalau kalian seandainya sudah lulus kemudian bisa bekerja sebagai pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah, kalian bisa mengerjakan ini. Ataupun jika di tempat-tempat pekerjaan tersebut kalian bisa menjadi tenaga honorer yang dipekerjakan khusus untuk mengerjakan ini, mudah-mudahan bisa untuk memahaminya. Nah, jadi saya akan mencontohkan untuk pemerintah daerah ya. Di sini langsung pemerintahannya adalah pemerintah daerah. Nah, ini juga bisa diaplikasikan untuk pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Nah, kebetulan di sini kita coba untuk di pemerintah Kabupaten Wonogiri. Nah, ini sebenarnya kosong, sebelumnya kosong. Jadi nanti ini diperoleh dari data-data yang sudah tersedia ya. Jadi kalian nanti akan saya berikan file Excel ini yang kosong ya, lengkap semuanya sampai dari mulai setup. Ini setup itu artinya untuk kepentingan informasi awal, kemudian daftar akun sudah tersedia, saldo awal ya, ini sebenarnya nanti kosong saya kasih, kalian mencoba mengerjakan supaya lebih paham. Kemudian di sini juga sama, ada dokumen pelaksanaan anggaran, ada jurnal transaksi yang harus dikerjakan ya, nanti seperti ini. Kemudian buku besar juga sudah ada, ini tinggal kita mengerjakan jurnal saja, maka buku besar juga sudah jadi. Cuman kita akan masukkan nanti nomor akunnya saja ya. Nanti nomor akun kita ganti sesuai dengan keinginan kita, maka otomatis datanya akan berubah sesuai keinginan kita. Demikian juga neraca saldonya, ini sudah diberikan rumus, jadi sudah otomatis. Ada laporan realisasi anggaran juga sudah langsung ada, laporan operasional juga langsung ada. Ini konsolidasian ya, setiap 2 tahun ya, jadi tahun sebelumnya dan tahun sekarang yang dikerjakan. Laporan perubahan ekuitas, neraca akhir ya, terakhir dia di 31 Desember ya, konsolidasian 2017 dan 2018. Kemudian juga ada laporan perubahan sal, kemudian juga ada laporan arus kas ya. Itu yang akan kita coba kerjakan nanti sampai selesai ya. Nanti saya akan jelaskan dengan cara bertahap ya. Pertemuan pertama ini saya perkenalkan dulu, jadi sambil kita mempelajari teori, nanti sampai dengan persediaan ya, akuntansi persediaan pemerintah atau satuan kerja ya, ini nanti kita bisa pakai. Nah, kemudian setelah kita melihat bagian setup seperti ini, nah kemudian setelah kita melihat yang seperti ini, nanti kita akan disajikan data ya, data informasi seperti ini. Ini tentang, nanti saya kasih juga ini supaya kalian bisa mengerjakannya. Nah, ini data-datanya yang akan kita pakai untuk mencoba mengerjakan ya. Contohnya ini di bagian awal. Nah, ini dia. Ini studi kasusnya adalah pemerintah Wonogiri ya. Pemerintah Wonogiri itu entitas pemerintahnya seperti ini, Kabupaten Wonogiri, pemerintahan dan seterusnya. Kita inputkan di sini ya. Contohnya ini entitas pemerintah daerah kabupaten kota ada di sini. Nama daerahnya adalah Kabupaten Wonogiri, SKPD atau PPKD-nya pemerintah Wonogiri ya. Berarti kalau kabupaten ini PPKD-nya adalah provinsi ya. Provinsi di sini, Provinsi Jawa
Jawa Tengah Pak. Ini ada informasinya berbatasan langsung dengan Jawa Timur ya, tapi dia berbatasan dengan Provinsi Yogyakarta ya. Bagian Tenggara Provinsi Jawa Tengah. Oke, jadi sudah betul. Kemudian NIP-nya BPKD ini kalau ada, tahun berjalan ini adalah transaksi yang kita kerjakan ini bulan apa ya, karena untuk contoh ini kita pakai bulan Desember. Nah, kemudian di sini juga akan ada daftar neraca per 30 November 2018 ya. Berarti itu akan menjadi saldo awal untuk 2018 bulan Desember, karena kita akan mengerjakan bulan Desember ya. Ini saldo awalnya seperti ini. Nanti saya akan share juga saldo awalnya supaya kalian kerjakan ya, tinggal entry saja secara manual, diketikkan misalnya ini 200 juta ya, di entry 200 juta 202 miliar 491 juta 542 ribu ya, ini harus diketik. Tetapi di sini muncul tanda titik ya, ada titik di sana, di sini titik, di angka ini tidak perlu dikasih titik ya. Kalau dia dikasih titik maka akan jadi teks, jadi tidak bisa dijumlahkan atau dikalikan dan seterusnya. Kalau ingin muncul titik seperti ini, diketik angka saja seperti ini ya, contoh di sini misalnya 2000 ya, kita ketiknya kan 2000 saja. Nah, supaya muncul titik itu kita klik di selnya itu, atau di blok dulu semuanya satu baris begini, kemudian diklik koma style di sini ya, maka muncul otomatis titiknya, tidak perlu kita ketik lagi. Nah, ini kan ngetiknya cuma 2000 gitu aja ya kan. Nah, tapi otomatis muncul titiknya di sini. Oke, itu. Kemudian nanti yang berikutnya adalah ada daftar dokumen pelaksanaan anggaran ya. Ini juga kita peroleh dari informasi, nanti di sini akan ada. Nah, seperti ini. Ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran November 2018 ya. Ini yang dimasukkan adalah bagian yang anggaran ya, yang realisasinya tidak dimasukkan di sini ya, nanti di anggaran. Jadi yang dimasukkan di kolom anggaran ini, itu yang dimasukkan di sini. Oke, jadi jangan dimasukkan yang realisasinya, tapi yang anggarannya, karena ini dokumen pelaksanaan anggarannya dulu ya, jangan sampai salah yang sebelah anggaran sini. Oke, kemudian juga di situ nanti akan kita coba kerjakan jurnalnya ya. Jurnalnya juga ada transaksinya di sini. Nah, ini ada jurnal transaksi. Nanti kita akan kerjakan, saya kasih juga soal-soalnya ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa diskusi di WA atau langsung di Classroom ya. Ini contohnya kalau sudah melaksanakan seperti ini. Nanti saya kasih filenya untuk kalian bisa belajar ya. Ini kemarin saya dapat dari pelatihan, tapi saya kasih kalian gratis. Jadi tolong dipelajari dengan sungguh-sungguh ya. Jangan cuma di copy saja terus ditinggal. Oke, mungkin sementara kalian kerjakan itu dulu. Jadi mengisi saldo awal dan DPA-nya dulu ya. Nanti setelah selesai tidak harus dikumpulkan, tapi kerjakan saja, karena nanti kalau sudah selesai sampai laporan arus kas, baru nanti saya akan harus dikumpulkan ya. Dan untuk filenya ini aplikasi pelaporan keuangan daerah dalam kurung lembar kerja, strip lembar kerja, kemudian dikasih nama masing-masing seperti ini ya. Dan saya pasti tahu nanti kalau ada yang copy atau tidak. Oke, silakan ini dipelajari, dicoba. Nanti kalau kalian mau mencoba, pasti kalian akan bisa ya. Karena pintar itu karena terbiasa, bukan karena sulap ya, tetapi karena terbiasa
Karena sudah terbiasa mengerjakan maka menjadi pintar. Oke, itu saja untuk hari ini, silahkan dipelajari dulu. Nanti juga saya akan kasih materi untuk dipelajari teorinya, yaitu kelanjutannya tentang akuntansi kas dan setara gas ya, termasuk nanti ada piutang dan sebagainya macamnya. Kemarin juga sudah kalian pelajari piutang. Oke, terima kasih, selamat pagi, semoga ini bermanfaat. Selamat belajar dan tetap sehat. Sampai jumpa.